Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, domain Dewa Cahaya berada dalam keadaan luar biasa, tapi itu sebenarnya bukanlah evolusi keduanya. Sama seperti baju besi yang terwujud pada tubuh Long Hao Shen, itu sebenarnya datang dari kekuatan Hao Yue. Sosok ungu berkepala 6 itu tidak lain adalah Hao Yue yang hampir mati bersama dengan Long Hao Shen, dan telah bersembunyi selama lebih dari 5 tahun. Halasi ungu tua itu adalah kekuatan garis keturunan Hao Yue. Sama seperti kultivasi Long Hao Shen yang naik ke peringkat kedua dari tingkat ke-9, Hao Yue juga membuat kemajuan yang besar, dan mendapatkan ukuran yang sangat besar, yang panjangnya sekarang lebih dari 30 meter. Semua sisiknya seperti ametis yang berkilau, tetapi sebenarnya, kultivasinya hanya mencapai puncak tingkat ke-8. Namun, menilai Hao Yue secara alami, itu tidak dapat dilakukan dengan faktor-faktor sederhana seperti itu saja. Dua tonjolan besar itu sepertinya akan membentuk kepalanya kapan saja. Hao Yue berkepala 6 sudah mencapai puncak tingkat ke-8, jika dia menumbuhkan 2 kepala lagi untuk mendapatkan 8 kepala, level apa yang akan dia capai? Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak berani membayangkannya. Selain itu, karena kemampuan laten Hao Yue hanya terus tumbuh semakin kuat, rasa ingin tahu Long Hao Shen tentang asal-usulnya terus bertambah. Menyerap kekuatan darah Hao Yue, Long Hao Shen juga merasakan dorongan kekuatan yang datang dari kekuatan darah Hao Yue ke dalam tubuhnya sendiri. Domain Dewa Cahaya yang biasanya lembut, kini mendapatkan kemuliaan dan kekuatannya. Untuk kehidupan dan penciptaan ditambahkan sedikit pembantaian dan kehancuran. Kedua kekuatan ekstrim yang keluar dari pembuluh darah Hao Yue yang kuat, itu segera mengintegrasikan keseluruhan dengan sempurna. Hao Yue tentu saja tidak sekuat Long Hao Shen sekarang ini, tetapi tingkat yang dicapai oleh kekuatan pembuluh darahnya bahkan tidak tertahankan untuk Starry Sky Mythological Beast, yang memisahkan dirinya dari tubuh Yang Hao Yu, dan itu menyebabkan Star Domain milik Yang Hao Yu kehilangan keseimbangannya dengan segera. Di tengah-tengah gangguan ini, serangan Long Hao Shen meningkat ke tingkat kekuatan terkuatnya. Jantung keabadian berdenyut dengan kuat, dan pedang ilahi berwarna keunguan emas melepaskan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta diisi dengan niat pedang yang mendominasi, dan juga membawa kilau keunguan dan keemasan sambil diangkat tinggi-tinggi. Sekejap saja, jiwa pedangnya dan niat pedangnya terbentuk, dan menyebabkan Long Hao Shen langsung naik ke puncaknya. Namun, Yang Hao Yu memang pantas dengan gelarnya. The Starry Sky Mythological Beast terpisah darinya hanya untuk sepersekian detik, sebelum kembali untuk menutupi tubuhnya. Tapi Star Domain sedikit melemah, sementara serangan tangkas Long Hao Shen membawa kekuatan yang menghancurkan bumi. Dengan teriakannya yang keras, pedang di tangannya melacak busur yang muskil, dan mengumpulkan segudang Starlight sebagai satu untuk berbenturan dengan serangan kuat Long Hao Shen. Bentrokan ini terlihat tidak penting, tetapi di ruang tunggu kuil kesatria, itu menyebabkan perubahan besar dalam ekspresi di wajah Chen Zidian. Sosoknya melintas untuk mencapai puncak penghalang pertahanan, dan dia berteriak keras, "Semua orang, gunakan kekuatan penuh untuk mendukung penghalang," teriak Chen Zidian dengan sangat keras. Pukulan dua orang itu muncul hingga ke penghalang. Bentrokan ini berisi kekuatan penuh mereka berdua, dan sudah melebihi tingkat domain secara normal. Mereka tampaknya benar-benar lupa, bahwa ini adalah pertandingan yang terjadi di pertemuan besar kuil. Bentrokan yang mencapai level mereka, itu sudah melampaui apa yang bisa dipertahankan oleh pertahanan defensif tingkat alat ilahi. Dan jika itu hancur, mungkin seluruh kota suci akan terpengaruh, terutama banyak orang biasa yang berdiri di luar gedung. Ledakan nyata akan benar-benar mengubah pertandingan ini menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Zidian tidak menghentikan mereka selama ini, karena dia sangat akrab dengan Yang Hao Yu. Karenanya, ia sepenuhnya menyadari ketinggian kultivasinya, dan mengetahui bahwa dia adalah orang yang benar-benar pantas. Tapi siapa yang bisa menebaknya, bahwa Long Hao Shen tiba-tiba akan memanggil binatang ajaib lain sebelum menyatu dengannya, dan benar-benar memutuskan hubungan antara Yang Hao Yu dan Starry Sky Mythological Beast.
Ini mengobarkan daya saing Yang Haoyu, dan menghasilkan bentrokan kekuatan maksimal ini, jika dibiarkan meledak begitu saja, bahkan di antara para petinggi dari 6 kuil besar, mungkin hanya beberapa dari mereka yang lebih rendah dari tingkat ke-9 yang akan tetap hidup. Menjadi wasit utama, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi? Reaksi pertamanya adalah segera meminta bantuan, karena penghalang pertahanan adalah satu-satunya cara mereka untuk menyatukan kekuatan mereka sekaligus. Mendengar teriakan keras Chen Zidian, para petinggi dari 6 kuil besar hampir semuanya beraksi tanpa ragu-ragu. Li Zengzi adalah yang pertama bereaksi, menekan kedua tangannya ke penghalang untuk menuangkan energi spiritualnya ke dalam penghalang. Penghalang ini sangat mistis. Selain menuangkan energi spiritual ke dalam melalui arai sihir, itu juga mungkin untuk menuangkannya ke dalam secara langsung. Namun, itu tidak akan memiliki efek penguatan yang sama seperti melalui arai. The Great Temple Gathering adalah kontes antara pusat kekuatan terbesar dari aliansi kuil, di mana semua macam jenis kecelakaan telah terjadi. Penguatan penghalang defensif seperti itu, sebelumnya pernah digunakan di pertemuan besar kuil sebelumnya. Misalnya, Sion dari Samsara di masa lalu telah menyebabkannya kehancuran berkeping-keping. Meskipun penghalang defensif stadion besar kuil mencakup area yang sangat besar, tenaga untuk mempertahankannya juga sangatlah besar. Saat ini, kolaborasi semua pusat kekuatan besar dari 6 kuil agung langsung memperkuatnya ke tingkat yang sangat besar. Gempa bumi yang mengguncang bumi segera pecah. Area di dalamnya sudah dipenuhi segudang cahaya yang mengalir dari setiap warna. Sosok Long Haoshen dan Yang Haoyu benar-benar tenggelam dalam cahaya yang luar biasa itu, dan goncangan besar telah melibatkan seluruh kota suci, dan itu seperti gempa bumi yang nyata. Penghalang pertahanan bisa menahan pukulan maha dahsyat ini, itu karena yang menopangnya datang dari semua ruang tunggu, dan mencapai setidaknya tingkat ke-8 budidaya. Namun mereka dikirim terbang satu demi satu oleh kejutan besar. Seluruh penghalang berkedip dalam cahaya warna-warni. Semua orang bisa merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak di dalam penghalang. Membiarkannya meledak, itu akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan segera menyebar. Penghalang pertahanan bisa menahan guncangan dari energi spiritual, tetapi tidak ada yang bisa menutupi permukaan di bawahnya, jadi sekarang, ia mulai terpecah dari bawah, dan menyebabkan seluruh stadion agung kuil bergoyang keras, dan beberapa retakan besar mulai terbentuk pada lantainya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan warna-warni langsung datang di udara. Saat cahaya keemasan itu bertambah dalam skalanya, itu menutupi seluruh lantai stadion besar aliansi sebelum perlahan-lahan menyebar ke bawah untuk mulai menutupi seluruh stadion besar. Guncangan kota suci akhirnya berhenti, tetapi karena kerusakan besar yang disebabkan oleh cahaya ini, atapnya telah lenyap seluruhnya. Itu adalah pagoda, yang berkelap-kelip dalam cahaya keemasan yang tumpah di udara. Pada pagoda ini, ada prasasti emas yang tak terhitung jumlahnya, dan mengeluarkan berbagai warna. Pagoda 7 lantai itu tampak cukup besar untuk menutupi permukaan stadion besar aliansi serta seluruh penghalang pertahanan. Begitu mendarat ke tanah, guncangan seperti gempa bumi akhirnya dapat dikendalikan. Semua orang di luar stadion besar aliansi sudah sangat panik. Setiap kristal magis penyiaran telah hancur berkeping-keping, dan seluruh penonton dipenuhi dengan teror yang mengejutkan. Untungnya, gempa bumi yang menakutkan itu seperti seekor naga perkasa yang sedang berguling, dan menghilang setelah waktu yang sangat singkat. Melihat menara besar yang telah bangkit di tengah-tengah stadion Great Alliance yang terbelah itu, teriakan terengah-engah segera muncul dari orang-orang. CR dengan tenang tetap mengapung, dan merentangkan tangan kanannya di depannya dengan telapak tangannya yang terbuka. Kehadiran yang menghancurkan di tengah-tengah stadion ini, tanpa diragukan lagi adalah Tower of Eternity. Menara keabadian saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu tampak kurang mistis, dan muncul lebih dekat ke alat ilahi yang asli. Meskipun itu tidak mencapai tingkat alat supra ilahi, itu memiliki kemampuan melintasi ruang, dan terlebih lagi, kekuatan pertahanannya sangatlah kuat. Sebelum Holy Necromancer Elux dimurnikan, menara itu sudah mengakui CR sebagai master barunya, yang sekarang bertindak sebagai penyerang dan pembela dengan kemampuan teleportasi spasial yang bisa dilakukan CR. Tower of Eternity mengeluarkan suara kicau kecil yang bertahan lama, sebelum secara bertahap menenangkan diri. Sebuah cahaya terang muncul dari dada CR, ketika tangan kanannya melambai di Tower of Eternity.
Tower of Eternity terbang 20 meter ke atas sebelum menyusut dengan cepat, dan mendarat kembali di tangan CR, hingga akhirnya berubah menjadi permata emas yang rumit yang panjangnya 25 cm, dan kembali ke telapak tangannya. CR mengangkat pergelangan tangannya, dan melodi eternal berkedip di pinggangnya ketika Tower of Eternity menghilang tanpa jejak ke dalam bentuk untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tatapannya juga telah bergeser dengan tidak sabar untuk kembali ke arah stadion. Saat ini, stadion sudah memulihkan ketenangannya. Tidak ada kerusakan yang ditopang oleh penghalang pada akhirnya, dan para petinggi dari 6 kuil agung dengan tugas menjaga penghalang, itu segera berkumpul kembali satu persatu, dengan banyak orang yang melihat ke arah CR. Tanpa penindasan sebelumnya oleh Tower of Eternity, meskipun itu tidak akan pergi ke tingkat kota suci yang benar-benar terancam, bahwa situasi seperti serangan naga pasti akan menyebabkan gangguan besar muncul di kota suci. Tanah stadion tampaknya telah dibajak, seluruh tanah digali oleh Long Hao Shen dan Yang Hao Yu yang berdiri di atasnya, dan hanya 2 bidang tanah yang utuh. Long Hao Shen jatuh ke tanah, dan menggunakan 2 pedang beratnya untuk menopang tubuhnya. Dia terlihat cukup pucat, dan memiliki jejak aliran darah di sudut mulutnya. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat cahaya terang yang kuat menyinari dadanya, yang menjadi indikator dari denyut jantung keabadian yang memulihkan sejumlah besar esensi cahaya. Meskipun Yang Hao Yu masih mengambang, dia tampak sangat celaka, rambutnya benar-benar berantakan, dan Starry Sky Armor di tubuhnya sudah menghilang. Chen Zidian pun terengah-engah, demi mempertahankan penghalang pertahanan, dia baru saja menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Keduanya tidak bisa membantu, tetapi terkesiap dalam keheningan ketika melihat ke arah yang sama. Aku menyerah. Long Hao Shen dan Yang Hao Yu saling memandang, dan menyatakan sikap ini hampir bersamaan. Hah, Chen Zidian memiliki pandangan yang bertanya-tanya. Tanpa meninggalkan waktu kepada Long Hao Shen untuk menjelaskan dirinya sendiri, Yang segera Hao Yu menyatakan. Aku memiliki sedikit keuntungan dalam bentrokan sebelumnya, tetapi kecepatan pemulihan energi spiritual kamu jauh lebih besar dari milik aku, dan kamu juga dapat memanggil Divine Unicorn kembali untuk mendukung kamu selama sisa pertempuran. Probabilitas kamu untuk menang, itu jauh lebih besar daripada aku. Tidak perlu banyak bicara lagi. Aku menyerah, ucap Yang Hao Yu. Setelah mengatakan ini, sosoknya melintas ketika dia mengambil cuti untuk berjalan melewati penghalang pertahanan. Long Hao Shen tampak penuh penghargaan. Dia tahu bahwa Yang Hao Yu bertindak dengan sengaja. Dia sebenarnya adalah pihak yang kalah, kemampuan latennya benar-benar diperas oleh Yang Hao Yu. Jika Yang Hao Yu telah menyerang dengan semua kekuatannya sejak awal, dia akan kalah sejak lama. Bahkan bentrokan terakhir sebenarnya menguntungkan Yang Hao Yu. Bahkan jika dia benar-benar berusaha membunuh lawannya, Long Hao Shen masih akan paling banyak hanya bisa menimbulkan beberapa luka serius padanya. Berkat hati keabadian, Long Hao Shen memulihkan energi spiritualnya pada kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Yang Hao Yu. Tapi apa gunanya jika Yang Hao Yu tidak membiarkannya memiliki waktu untuk pulih? Kesenjangan kekuatan antara Long Hao Shen dan Yang Hao Yu masih sangatlah besar. Namun, pertempuran ini memberinya manfaat yang sangat besar juga. Secara khusus, dia diberi pelajaran penting tentang penggunaan domain. Yang Hao Yu menyerah demi membantunya melaksanakan rencananya, itu sangat jelas. Long Tianying sudah memberitahunya, dan pusat kekuat besar nomor 1 kuil kesatria ini tahu tentang rencana Long Hao Shen. Penampilan Chen Zidian dipenuhi dengan kepuasan dan kejutan yang menyenangkan, saat dia mengangguk ke arah Long Hao Shen. Lalu, Long Hao Shen menang, dan maju ke babak keempat. Karena stadion telah mengalami kehancuran besar-besaran, pertandingan hari ini akan dihentikan sementara agar lapangan segera dipulihkan, dan kompetisi akan dilanjutkan besok pagi, ucap Chen Zidian. Jika pertempuran Long Hao Shen dengan Qiu Yonghao bisa dikatakan menjadikannya titik fokus perhatian, pertempurannya dengan Yang Hao Yu telah memberinya prestasi yang terkenal. Itu adalah pertandingan yang menentang domain, menentang evolusi domain dengan teknik domain, dan menentang 2 sahabat binatang buas. Meskipun tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bentrokan terakhirnya, Long Hao Shen sudah menunjukkan kekuatannya kepada seluruh hadirin. Anak muda berusia 25 tahun ini telah meyakinkan mereka semua dengan kekuatannya. Secerca harapan yang cerah juga akan dianggap seperti 6 kuil besar lainnya sejak saat itu.
Berjalan keluar dari lingkup penghalang, Long Haoshen menyusul Yang Haoyu menggunakan langkah besar, dan membungkuk padanya dengan hormat. "Kakek Yang, terima kasih atas bantuan kamu," ucap Long Haoshen. Yang Haoyu tersenyum kepadanya. "Aku tidak pernah membantu kamu, tetapi kamu berhasil dengan kekuatanmu sendiri. Niat asli aku adalah untuk memotong drive kamu dengan alasan, bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga kamu dapat mencari kekurangan kamu sendiri setelah menderita kekalahan yang mencolok. Tapi, kamu berhasil membalikkan pemikiran aku dengan mengandalkan kekuatan kamu. Kamu adalah anak muda paling berbakat yang pernah aku lihat. Namun, kamu telah menunjukkan kemantapan dan pengalaman hebat yang tidak sesuai dengan usia kamu. Aku akan meninggalkan kuil kesatria serta seluruh aliansi kepada kamu. Orang-orang tua seperti kami akan mendukung kamu di samping, sehingga kamu bisa merasa nyaman. Aku benar-benar dapat melihat kemunculan umat manusia dengan melihat kamu, dan kemungkinan mengatasi zaman kegelapan ini. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, ikutlah dengan aku. Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan kamu," ucap Yang Haoyu. "Siap kakek Yang," balas Long Haoshen yang menerima dengan tergesa-gesa, dan Long Tianying menepuk pundaknya saat ia melakukan salut kesatria standar lain untuk Yang Haoyu. Meskipun pertemuan besar aliansi telah terputus dalam kekacauan besar, itu memiliki lebih dari cukup tenaga kerja yang terlibat untuk merawat kerusakan eksterior bangunan, sementara banyak pengrajin aliansi ditugaskan untuk melakukan perbaikan secara bergiliran. Yang Haoyu diam-diam membawa Long Haoshen keluar dari stadion. Dengan kultivasi mereka, tanpa disadari itu tidak akan bisa lebih mudah. Tanpa melanjutkan ke markas besar aliansi, Yang Haoyu membawa Long Haoshen ke tempat yang akrab, yaitu Menara Pagoda Demon Hunter Squad. Karena acara Great Gathering Kuil, tempat ini benar-benar kosong. Menyadari kedatangan Yang Haoyu, staf bahkan tidak mengajukan pertanyaan, dan meninggalkannya untuk melanjutkan ke lantai atas menara. Di bawah pimpinan Yang Haoyu, Long Haoshen melanjutkan bersamanya ke lantai 7 menara, dan menuju ke suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Lantai 6 digunakan untuk pengumuman misi Demon Hunter Squad, dan lantai ke-7 ini adalah tempat yang hanya diakses oleh Demon Hunter Squad yang dapat diakses untuk mengambil misi. Meskipun Long Haoshen sudah menjadi kapten dari skuad perburuan iblis, itu adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Setelah tiba, ia menemukan dengan sangat terkejut, ternyata sudah ada orang lain yang menunggu mereka di lantai 7 ini. "Senior Chen, kamu di sini juga?" Long Haoshen bertanya kepadanya, dan terkejut melihat kepala wasit legendaris dari pertemuan besar kuil, dia adalah Chen Zidian. Chen Zidian tertawa, "Teman lama yang telah mengedipkan matanya kepadaku sebelum pergi. Bagaimana mungkin aku tidak datang?" jawab Chen Zidian. Yang Haoyu membalas dengan sedih. "Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kurang bermartabat, padahal kamu sudah begitu tua, Chen tua. Perhatikan kata-kata kamu jika berada di depan anak muda," balas Yang Haoyu. Chen Zidian tertawa, "Memangnya kamu ingin aku memperhatikan apa? Aku hanya berkata seperti itu. Atau berdasarkan itu, kamu harus memanggil aku leluhur yang hebat dalam hal senioritas." "Wow, Haoshen, penampilan kamu memberi aku rasa hormat yang sama sekali baru kepada kamu hari ini," ucap Chen Zidian. Wajah Long Haoshen langsung memerah. "Sebenarnya aku telah kalah, tapi kakek yang membiarkan aku menang dengan sengaja, dan masih ada celah besar antara kakek yang dan aku," jawab Long Haoshen. Chen Zidian menggelengkan kepalanya. "Jangan tegang karena kesenjangan, itu tidak apa-apa, asalkan kamu memiliki potensi. Kamu benar-benar kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah." "Old Yang, kamu setuju denganku kan?" tanya Chen Zidian. Yang Haoyu mengangguk. "Aku belum pernah menemukan anak yang jenius seperti ini. Aku bahkan merasa iri padanya," ucap Yang Haoyu. Chen Zidian menjawab, "Melihat pertempuranmu barusan, aku tidak bisa membantu, tetapi berpikir kembali sekitar 10 tahun yang lalu. Tahukah kamu, kawan lama Yang, 10 tahun yang lalu, aku bertemu dengan pria ini, Haoshen, untuk pertama kalinya. Dia baru berusia sekitar 15 tahun, tetapi aku mengetahui tentang pemberiannya pada waktu itu. Aku mengatakan kepadanya, bahwa mereka harus memberikan yang terbaik untuk mengambil alih warisan aku, untuk mewarisi gelar pembunuh Dewa Iblis," ucap Chen Zidian. Yang Haoyu tidak bisa membantu, tetapi merasa tenggelam dengan emosi juga. "Penglihatan yang bagus," balas Yang Haoyu.
Chen Zidian terkekeh. Aku selalu percaya, bahwa kami, Iblis Godslayers, agak terkenal, tetapi apakah kamu tahu, bagaimana orang ini menjawab aku? Tanya Chen Zidian. Yang Haoyu memiliki tatapan bingung. Mungkinkah dia menolak? Jawab Yang Haoyu dengan bertanya balik. Chen Zidian melanjutkan dengan wajah tertawa, benar sekali. Tentu saja dia menolak. Dia mengatakan kepada aku, bahwa jika suatu hari mereka benar-benar bisa menjadi pasukan perburuan iblis, mereka tidak ingin dipanggil pembunuh dewa iblis, tetapi secercah harapan. Aku telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi tidak pernah diharapkan suatu hari untuk dikejutkan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Aku dipenuhi dengan kejutan pada hari itu, dan hal yang sama berlaku untuk rekan-rekan aku. Secercah harapan, itu adalah permainan yang sangat bagus. Untuk membawa umat manusia dalam secercah harapan di tengah-tengah kegelapan. Aku belum melihat apapun yang mereka alami dalam 10 tahun itu. Tetapi aku dapat melihatnya, bahwa semua itu telah membuahkan hasil. Pada awalnya, kehidupan kita seharusnya berakhir 5 tahun yang lalu, karena manusia tidak bisa melawan nasibnya. Tetapi dengan dimulainya perang suci itu, kami tidak punya pilihan selain menjaga diri kami untuk tetap hidup melalui cara yang rahasia, dan setelah 5 tahun berlalu, aku akhirnya bisa melihat harapan, serta penerus yang berkualitas, dan juga penerus yang benar-benar berkualitas. Ucap Chen Zidian. Faktanya, Chen Zidian telah mengikuti kembalinya kelompok Long Hao Shen dari wilayah iblis. Ngomong-ngomong, itu benar-benar kehendak surga yang mengerikan, bahwa mereka awalnya jatuh pada perangkap Kaisar Dewa Iblis. Demon Hunter Slayers telah disembunyikan di Modu Core City selama ini. Dan pada tahun itu, kelompok Long Hao Shen telah melakukan langkah besar di Core City. Jika Demon God Slayers hadir, mereka pasti akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika kelompok Long Hao Shen datang, Demon God Slayers telah hampir berakhir di akhir kehidupan mereka, jadi tim harus mundur dari Modu Core City untuk mencari rahasia di bawah tanah, dan menggunakan cara rahasia untuk memperpanjang hidup mereka. Kelompok Chen Zidian telah hidup selama lebih dari 300 tahun, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di wilayah iblis dibandingkan dengan aliansi kuil. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak hal yang membuat mereka tetap hidup sejak lama, tetapi selama perang suci itu, mereka tidak tahan untuk pergi seperti itu. Jika tidak ada yang tersisa untuk membatasi Kaisar Dewa Iblis, umat manusia pasti akan menghadapi bencana besar. Setelah grup Long Hao Shen mengakhiri pengasingan mereka di Tower of Eternity, Long Hao Shen mencari Yue Ye yang berpikir untuk mendapatkan berita darinya, tetapi kediamannya di klan Iblis Bulan sudah kosong, dan juga tanpa jejak kehidupan. Setelah itu, Long Hao Shen menggunakan sinyal kontak dari Demon Hunter Squad di Modu Core City, dan tidak berharap untuk mendapatkan Chen Zidian, yang merupakan pemimpin dari Demon God Slayers. Dan di sana, Long Hao Shen belajar tentang banyak perubahan yang terjadi di benua itu selama beberapa tahun terakhir ini, serta mendapatkan berita tentang pertemuan besar kuil di ambang pertemuan. Chen Zidian telah mengikuti kelompok Long Hao Shen kembali, dan telah memberikan saran untuk Long Hao Shen agar memutuskan setelah diskusi, bahwa mereka harus secara langsung berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil dengan hanya satu tujuan, yaitu, untuk mengakhiri keadaan aliansi kuil yang saat ini terpecah belah. Mendengar Chen Zidian berbicara tentang mendekati akhir hidupnya, ekspresi Long Hao Shen menjadi gelap tanpa sadar, dan menundukkan kepalanya dalam diam. Yang Haoyu menjawab sambil tersenyum. Tidak perlu merasa seperti itu Hao Shen. Jika kamu dapat menunjukkan harapan untuk keluar dari era kegelapan sebelum Chen tua pergi, aku percaya bahwa ia akan dapat pergi dengan tersenyum, ucap Yang Haoyu. Chen Zidian mengangguk dengan ekspresi berseri-seri. Tepat sekali. Yang tua, kamu pasti memanggil anak muda ini untuk beberapa tujuan. Bicaralah dengan benar, ucap Chen Zidian. Yang Haoyu menjawab, pada awalnya, ketika Tian Ying menyebutkan tentang dia untuk mengambil alih pimpinan aliansi kuil, dan bahwa sudah waktunya untuk mendirikan aliansi yang sama sekali baru, aku merasa masih ragu. Tetapi dalam pertandingan hari ini, dia membujuk aku dengan kekuatan, dan aku telah memutuskan untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Aliansi telah terpecah belah terlalu lama, tetapi dengan berakhirnya perang suci, akhirnya datang titik balik terbaik. Aku percaya bahwa semua kuil lainnya dengan jelas menyaksikan pertandingan hari ini. Old Chen, apakah kamu pikir kita harus mengakhiri Great Gathering kuil sebelumnya, untuk menghindari membuang-buang waktu?
Tanya Yang Haohan. Chen Zidian menggelengkan kepalanya, itu tidak akan terjadi, pertemuan besar kuil tidak ada masalah yang sepele. Dan bagi anak-anak ini juga merupakan pengalaman yang signifikan. Lebih baik membiarkan kompetisi terus berjalan. Atau mungkinkah kamu tidak percaya pada Hao Shen? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Zengzi dalam pertandingan 1 lawan 1, aku sangat percaya diri dalam hasil mereka di kompetisi tim berikutnya, jawab Chen Zidian. Yang Haoyu menyatakan, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Hao Shen, aku sebenarnya mengundangmu di sini hari ini, itu untuk memperingatkanmu tentang masalah lain, ucap Yang Haoyu. Tolong beritahu, Long Hao Shen menjawab dengan hormat. Yang Haoyu menyatakan, mendirikan aliansi baru adalah suatu keharusan, dan tujuan kami kali ini adalah mendirikan aliansi dengan kekuatan negara yang sangat tersentralisasi. Kamu bahkan dapat menyebutnya sebagai bangsa. Kekuatan kamu saat ini sudah cukup, tetapi kamu masih kekurangan hal penting, yaitu tahta ilahi, ucap Yang Haoyu. Mendengar tentang tahta ilahi, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri dari gemetarnya. Dia masih ingat dengan jelas saat pertama kali dia menyaksikan dengan kaget penggunaan tahta ilahi oleh ayahnya. Tahta ilahi dari Doom dan Slater telah meninggalkannya kesan yang terlalu dalam, dan itu memberinya kerinduan untuk menjadi seorang Divine Knight suatu hari nanti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.